selamat datang di Nita Red Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video untuk prediksi love reading bagi masing-masing zodiak di tahun 2024. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Libra. Dan Libra untuk love reading ini kita akan bagi untuk dua sesi ya. Sesi pertama kita akan rekam untuk yang berpasangan, kemudian di sesi berikutnya kita bahas bagi yang single. Dan karena ini adalah general reading, jadi mungkin gak akan semua orang ngerasa cocok atau resonates dengan jalan cerita atau jalur cerita dari video ini. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak sesuai dengan hasil pembacaan kartunya, nggak apa-apa, ini mungkin memang bukan untuk kamu readingannya, atau mungkin bisa dijadikan sebagai bahan antisipasi aja, oke? So here we go, kita mulai dari Libra yang berpasangan terlebih dahulu di tahun 2024. Here we go. Libra love reading berpasangan prediksi 2024. Libra berpasangan. Jadi di sini kita buka 3 kartu ya Libra ya. Satu kartu untuk potensinya di sepanjang tahun 2024, satu kartu kendala, kemudian satu kartu saran kamu di tahun 2024 ini tentunya. Kartunya kegedean. Oke. Potensinya seperti apa di 2024? Kartu kendalanya. Kemudian kartu saran kamu untuk asmaranya kamu tentunya bagi hubungan ini di 2024. Oke, kita lihat di sini Libra. Potensinya ada Four of Autumn atau Four of Pentacles. Kendalanya Seven of Spring. Kemudian sarannya adalah King of Spring atau King of Wands. Jadi aku ngelihat di sepanjang tahun 2024 ini Libra ya, isu utama mungkin yang akan kamu hadapi adalah ketidaknyamanan terhadap pasangan kamu, dan itu tuh menuntun sebuah keinginan mungkin untuk menjauh dari satu sama lain. Kalau nggak salah terakhir aku rekam video siapa ya, Leo kalau nggak salah, yang sama 11-12 lah dengan hasil dengan kamu ini Libra. Mungkin kamu terhubung dengan Leo, tapi ketidaknyamanan ini tidak menyebabkan perpisahan gitu loh. Jadi let's say gue sudah bosen mbak dengan pasangan gue, tapi di sisi lain gue nggak mau menceraikan dia, gue nggak mau pisah sama dia. Hal-hal kayak gitu tuh dilematis banget. Aku nggak tahu spesifiknya bagi masing-masing individu atau pasangan yang menghadapi situasi ini permasalahannya apa. Tapi mungkin bagi sebagian kecil atau bagi beberapa orang yang spesifik banget, mungkin ini isunya atau permasalahannya mungkin sudah melibatkan orang ketiga ya. Atau mungkin pasangan kamu sudah sempat selingkuh di 2023, kemudian kamu masih memaafkan pasangan kamu. Atau bagi yang sudah selingkuh di sini, mungkin kamu yang kayak, ya udah sih mbak, gue selingkuh itu bukan karena gue pengen cerai dari pasangan gue gitu loh. Jadi whatever the reason, aku ngerasa di sini di 2024 kalian tidak akan memutuskan untuk berpisah dari satu sama lain, terlepas apapun permasalahannya ya, atau isu ketidaknyamanan yang kalian hadapi. Nah, aku bilang kan tadi sebagian kecil mungkin sudah ada hubungan pihak ketiga ya. Mungkin isu itu masih akan menjadi isu yang menjadi faktor utama hubungan kalian itu masih bermasalah di 2024. Nah, kartu sarannya di sini adalah King of Wands atau King of Spring. So, siapapun di sini ya yang mungkin sudah berbuat salah atau mungkin sudah secara sadar di sini memahami bahwasanya dia sudah menyakiti pasangannya, atau mungkin membuat masalah di dalam hubungan ini, karena aku ngelihat ada masalah ya yang membuat pasangan kamu tidak nyaman. Lakukanlah hal-hal yang necessary atau yang dibutuhkan untuk menyelamatkan hubungan ini. Kalau misalnya di sini kamu harus meyakinkan pasangan kamu bahwasanya ini hubungan kamu akan berubah atau misalnya ini hubungan akan segera membaik, atau misalnya kamu bersedia untuk berubah demi pasangan kamu atau mengatakan hal-hal yang demikian, lakukan hal itu, karena sarannya adalah King of Spring atau King of Wands. Terutama kalau misalnya di sini memang ada niat di dalam diri kamu bahwasanya gue sebenarnya nggak mau pisah sama pasangan gue mbak, tapi gue dilema gimana caranya untuk meyakinkan pasangan gue lagi gitu loh.
King of Spring. Lakukan apapun itu yang selama kamu bisa lakukan untuk meyakinkan kembali pasangan kamu. Do it gitu loh. Do the action, lakukan tindakan yang necessary, tindakan apapun itu untuk memperbaiki hubungan ini. Oke. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya ya, karena di sini sarannya adalah King of Spring atau King of Wands untuk menyelamatkan hubungan ini, atau bisa jadi taking action untuk berkomunikasi lagi dengan pasangan kamu, atau mencoba lagi dengan pasangan kamu. Mungkin ada yang bertanya, Mbak, jadi dia merasa bersalah nggak sih Mbak sudah menyakiti saya? Mungkin pasangan kamu nanya kayak gitu ya. Bagi Crosswatcher satu, mungkin kamu di sini Libra yang bertanya, jadi apakah dia merasa bersalah Mbak sudah menyakiti saya? Tentu saja di sini ada seseorang yang merasa bersalah karena sudah menyakiti pasangannya, atau secara sadar di sini sudah menyakiti pasangannya. Makanya di sini sarannya adalah King of Spring atau King of Wands. Oke. Jadi garis besarnya memang aku ngerasa di sini Libra ya, bagi yang berpasangan kalian nggak akan sampai bercerai kok. Kalian masih ingin mempertahankan hubungan ini. Kalian masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Cuman chemistry-nya atau stabilitas hubungannya mungkin belum akan normal kembali di 2024. Kayak salah satu pihak mungkin di sini akan berusaha mati-matian mungkin untuk meyakinkan pasangannya bahwasanya please maafin aku, kayak gitu, hal-hal kayak itu. Mungkin udah ada yang sampai tahap begging atau memohon-mohon gitu ya sama pasangannya untuk dimaafkan. See, ada Ten of Swords, Two of Pentacles, kemudian ada Six of Wands. Di sini ada Two of Pentacles dan Ten of Swords. Jadi secara de facto ya, kalian mungkin udah nggak itu lagi ya, udah nggak satu pasangan lagi, udah nggak pasangan lagi gitu loh. Karena mungkin udah ada yang tinggal sama orang tuanya, udah ada yang pisah ranjang, udah ada yang pisah rumah. Kalian serumah tapi mungkin beda kamar, udah nggak berinteraksi secara intim lagi, atau mungkin nggak berinteraksi secara deket lagi sebagai pasangan suami istri. Atau bagi yang pacaran mungkin kalian udah nggak berkomunikasi layaknya pasangan pada umumnya. Dan yet walaupun itu terjadi, walaupun kalian tidak normal ya hubungannya, tapi kalian tetap ada labelnya, tetap kalian suami istri, tetap kalian pacaran. Kenapa? Karena mungkin kalian berdua tuh masih mengabaikan hubungan ini. Kayak kalian tuh, ini hubungan sakit banget buat dipikirin Mbak gitu loh. Jadi kamu mengabaikan hubungan ini instead of taking action atau menjelaskan atau mendefinisikan hubungan ini secara lebih luas atau secara utuh. Kita mungkin boleh pacaran Mbak, dia masih pacar saya, dia masih suami saya, dia masih istri saya, tapi hati saya masih belum mereda dari kekecewaan yang diakibatkan oleh pasangan saya ini. Jadi ketidaknyamanan kamu ini membuat kamu menjauh dari pasangan kamu, bukan karena kamu ingin berpisah dari dia, tapi kamu berharap ada semacam perubahan atau perasaan menyesal lah ya, yang datang dari pasangan kamu di sini, Libra. Nah, masalahnya ada sedikit masalah di sini. Ada Six of Wands sebagai kartu klarifikasi Four of Autumn itu juga. Jangan sampai ketika pasangan kamu di sini sudah at least sudah begging atau mungkin sudah berniat untuk berubah gitu ya. Jangan sampai kamu di sini kayak jatuhnya jadi kayak manfaatin dia atau malah taking advantage of this person, kayak tau lah kalau misalnya ego kita kalau terlalu ditiup-tiup gitu ya, kayak gitu kan. Terus pasangan kamu ini begging terus sama kamu, ya besar lah ego kita, besar kepala lah kita. Namanya juga manusia kan, kalau dipuji-puji atau kayak diharapkan gitu ya kehadirannya, itu tuh malah makin bikin manusia besar kepala. Jadi kamu tuh harus tahu diri juga ketika pasangan kamu di sini sudah menunjukkan effort atau niat untuk memperbaiki hubungan ini atau memperbaiki kesalahannya, kasih dia waktu, kasih dia kesempatan gitu loh. Jangan sampai kamu bertahan di egonya kamu juga, atau membiarkan ego kamu membentengi diri kamu untuk membuat keputusan yang benar, Libra. Oke? Itu adalah sedikit warning di sini karena ada ada indikasi ke sana. Aduh, seneng banget nih gue, pasangan gue jadi mohon-mohon nih. Kamu mungkin sekarang bakal mikir, enggak lah Mbak, gue kasihan sama pasangan gue. Tapi kalau misalnya kamu sudah berada di posisi itu, pasangan kamu begging ke kamu, kemudian kamu di sini ngerasa ego kamu ditiup-tiup gitu kan, seneng banget Mbak, gini pasangan gue tuh gimana ya, manusiawi banget lah kalau misalnya kita ngerasa ada
hal-hal seperti itu ya, kita ngerasa seneng somehow, tapi itu tuh nggak bagus guys bagi hubungan kalian. Itu aja sih. Kita lanjut di sini ke kartu Seven of Spring atau Seven of Wands. Ada The Tower, Page of Cups, kemudian ada King of Swords. So, ya, ada sesuatu di sini yang mungkin fatal atau mungkin cukup fatal yang sudah dilakukan oleh pasangan kamu, dan itu benar-benar apa ya? Benar-benar menguliti kamu gitu loh. Sakit banget, dan kamu merasa ditelanjangi oleh pasangan kamu ini. Kenapa sih dia sampai segitunya? It's very painful gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya kamu tahu bahwasanya kamu masih mau bertahan di dalam hubungan ini. Kamu masih mencintai pasangan kamu mungkin, tapi you have boundaries, and it's okay to have boundaries. It's cool to have boundaries. Sangat-sangat wajar dan sangat bagus kalau misalnya kamu punya boundaries atau punya batasan-batasan. Dia udah melangkahi batasan saya, Mbak. That's a good thing. Tapi di sini yang jadi kendala adalah soal kamu di sini yang terlalu menekan pasangan kamu mungkin jatuhnya. Oke? Karena Seven of Wands di sini sudah jadi kartu kendala, guys. Jadi ketika kartu ini jadi kartu kendala yang kamu anggap sebagai boundaries atau pertahanan kamu, itu tuh udah kamu jadikan sebagai senjata gitu loh. Kayak kekecewaan kamu jadikan sebagai senjata untuk menekan pasangan kamu. Dimana mungkin dia di sini sudah menunjukkan effort atau keinginan untuk memperbaiki hubungan ini atau setidaknya memperbaiki kesalahannya dia. Jadi again, wanti-wanti hal itu, terutama kalau misalnya kamu di sini masih belum ingin berpisah dari pasangan kamu. Ya. Oh my, definitely you love this person. This is your soulmate. These two card, aku kalau lihat dua kartu ini soulmate card menurutku ya. The Lovers, kemudian Six of Cups, kemudian ada di Empress pula. You love your partner. Kamu mencintai pasangan kamu di sini, Libra. Jadi balik lagi, kalau misalnya di sini ada yang bertanya, Mbak, pasangan gue menyesal nggak sih udah menyakiti gue, sudah melangkahi boundaries atau batasannya gue, sudah bikin gue menangis dan merasa depresi? Of course, ada seseorang di sini yang merasa menyesal sudah menyakiti pasangannya karena dia mencintai pasangannya. Kalau dia nggak cinta sama kamu, dia nggak akan sadar. Seseorang yang aku nggak mau kayak menganggap kamu barang gitu ya. Cuman kalau misalnya kamu punya sebuah kepemilikan atau kamu punya properti atau let's say barang lah gitu kan. Kalau misalnya kamu punya sepatu dan ada satu sepatu yang favorit banget atau yang kamu suka banget, kamu pasti rawat sepatu itu gitu loh, daripada sepatu-sepatu yang lain yang jarang kamu pakai atau cuman kamu jadiin koleksi aja. Jadi sepatu yang kamu suka ini pastilah kalau misalnya kotor dikit atau misalnya dipinjam orang lain kemudian rusak, pasti kamu akan marah, pasti kamu akan nyesel banget minjeminnya ke orang lain, pasti kamu bakal berusaha yang terbaik untuk merawat sepatu yang kamu cintai atau kamu sayang ini. Begitu juga soal relationship atau kesukaan kita terhadap manusia yang lain. Jadi aku ngeliat di sini dia menyesal karena dia masih sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, itu aja sih. Banyak kok kasus dimana orang yang selingkuh atau mungkin dia sudah menyakiti pasangannya secara sengaja, kemudian dia nggak menyesal melakukannya karena memang dia udah nggak cinta lagi sama pasangannya, guys. Manusia itu menurutku to the point sih ya. Kalau misalnya kita emang nggak suka sama sesuatu ya kita pasti akan tunjukkan. Oke? Jadi ada seseorang yang menyesal dan dia di sini ingin perbaiki hubungannya dengan kamu, dan nggak ada salahnya untuk dicoba kembali, Libra. Oke? Heart to heart conversations, kemudian ada kartu let go of control issues, dan ada kartu getting to know each other. There's a lot more that you need to know about your partner gitu loh. Oke? Jadi masih banyak yang harus kamu pahami, yang harus kamu kompromikan dengan pasangan kamu. Akan banyak kekagetan lainnya mungkin yang akan kamu ketahui dari pasangan kamu. Jadi namanya juga manusia, guys ya. Serangan keluarga kita aja kadang kita kaget kan dengan tindakan-tindakan mereka setelah mereka dewasa atau keputusan-keputusan mereka di masa dewasa. Kaget kita kan, apalagi pasangan kita. Jadi getting to know each other, kita harus
bersedia di sini untuk legowo bahwasanya life is full of surprise. It's just a matter of us gitu loh, bagaimana kita menghadapi kejutan-kejutan dalam hidup itu, termasuk dalam relationshipnya kita. Masih banyak yang harus kamu ketahui terhadap pasangan kamu. Masih banyak yang mungkin harus kamu hadapi berdua. Oke. Kemudian ada kartu let go of control issues. Jangan coba sekali-sekali untuk mengontrol atau mengendalikan pasangan kamu. It's not gonna work. Kita kalau misalnya memang pengen melakukan sesuatu, kita pasti akan melakukannya secara sukarela dan dengan berbesar hati, kan? Tapi kalau misalnya emak kita nyuruh ke warung, orang tua lo atau nyokap lo mau goreng apa gitu di dapur di minggu pagi, lo disuruh ke warung. Karena lo disuruh, karena kamu di sini dipaksa pergi, kamu jadi nggak ikhlas ngerjainnya. Itu yang soal kendali tadi. Tapi kalau misalnya kamu di sini emang ikhlas nolongin orang tua kamu memang ingin melakukannya, ya kamu pasti akan lakukan dengan berbesar hati. Kamu nggak bakal ketinggalan hal-hal lain yang perlu dibeli itu sama nyokap kamu. Begitu juga soal relationship. Kalau dia memang ingin melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Jangan dipaksa dia untuk melakukan sesuatu yang mungkin dia belum mau lakukan. It takes time, guys. Selalu butuh waktu. Oke? Nggak dengan siapa-siapa sih, nggak dengan hubungan kita dengan pasangan aja. Kadang dengan rekan kerja, dengan keluarga pun kadang kita juga butuh waktu untuk membuat nyaman satu sama lain kita. Atau kita pasti akan tahu nih, ini kakak gue kalau gue ngelakuin ini dia nggak bakal nyaman gitu loh. Oke. Let go of control issues. Oke. Kemudian ada kartu heart to heart conversations. Masih banyak nih proses bicara dari hati ke hati nih yang harus kamu lakukan dengan pasangan kamu di sepanjang 2024. Jadi perbanyaklah pillow talk nih bagi yang suami istri ya. Perbanyaklah pembicaraan yang bersifat heart to heart, hati ke hati. Jangan takut untuk jujur sama pasangan kamu. Intinya jangan lupa jujur sama pasangan kamu, jangan ragu jujur sama pasangan kamu. Itu aja sih di sepanjang tahun 2024 ya. So kita lanjut di sini, Libra bagi yang single di 2024. Oke, kita lanjut di sini bagi Libra yang single. Here we go. Libra love reading single, prediksi 2024 Libra. Kartu untuk potensinya bagi Libra yang single di 2024, kartu kendalanya, kemudian kartu saran kamu di sepanjang tahun 2024 ya. Kita lihat di sini Libra, potensinya ada Queen of Autumn atau Queen of Pentacles. Kendalanya ada Nine of Summer atau Nine of Cups di Rider Waite biasa. Kemudian sarannya ada The Chariot. Kita langsung klarifikasi aja kali ya Libra ya. Aku tuh sering kelamaan buat rekam 2 video ini, keenakan aja gitu ngobrolnya atau rekamannya. Sampai lama, satu video 30 menit kan gila. Aku mah maksimal 20 menit aja guys. So kita lihat di sini Libra. Oke. Ada kartu Queen of Autumn atau Queen of Pentacles diklarifikasi oleh Knight of Wands, Justice, dan Three of Swords. Libra, persiapkan diri kamu bagi yang single. Ada seseorang di sini yang berniat kembali ke kamu.
Jadi kamu sudah kenal orang ini, mungkin ini mantan, bisa jadi ini seseorang yang pernah dekat sama kamu, sempat PDKT sama kamu, kemudian tiba-tiba ghosting atau mengecewakan kamu. Ada Three of Swords di sini. Kemudian dia datang kembali. Nah, kemungkinannya kamu akan terima lagi orang ini. Kemungkinannya ya, karena aku ngerasa kamu masih punya perasaan sama orang ini. Bagi sebagian besar mungkin kamu masih berharap ya orang ini akan serius sama kamu. Tapi tau gak sih, kartu sarannya adalah The Chariot card. Nah, ini kurang bagus ya. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini kamu punya semacam ekspektasi ya terkait orang lama ini atau orang yang akan datang kembali ini, let's say ekspektasinya seperti yang aku bilang tadi, kamu ingin orang ini buru-buru serius sama kamu kayak, atau menawarkan sesuatu yang solid ke kamu, kayak misalnya pernikahan or things like that, commitment or tinggal serumah, whatever. Aku ngerasa di sini orang ini belum akan menawarkan hal sesolid itu di 2024. Jadi sarannya di Chariot card, coba untuk fokus ke diri kamu, coba untuk jangan berekspektasi besar dulu sama orang ini. Aku ngerasa sih permasalahan kalian ya di dalam koneksi ini, Libra yang single, bukan karena kalian tidak punya perasaan terhadap satu sama lain atau kalian tuh memanfaatkan satu sama lain, tidak. Tapi ini soal perbedaan tujuan aja sih. Yang satu di sini mungkin berniat untuk fokus ke dirinya dulu dan belum memiliki cukup waktu untuk mencintai orang lain, karena mungkin dia belum cukup waktu untuk mencintai dirinya sendiri. Sehingga di sini terlihat dari tindakan dia yang ngeghosting kamu, karena dia sendiri mungkin juga restless gitu loh di dalam dirinya sendiri, kayak dia tuh terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. You know what I mean? Orang-orang kayak gitu exist, guys. Ya, orang-orang yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri dan restless, dan mungkin somehow bergantung sama orang lain untuk membuat keputusan. Mungkin kamu terhubung dengan orang yang kayak gitu tuh, Libra yang single, dan kamu tuh menaruh harapan yang besar sama orang ini. Ada Two of Cups dan Temperance card. Ya, banyak yang ingin kamu kompromikan, yang kamu bersedia kompromi. Untuk orang ini tuh banyak yang kamu bisa kompromikan, banyak yang kamu bersedia kompromikan. Cuman aku ngerasa belum saatnya sih bagi kamu untuk memberikan full attention atau full fokus yang kamu sama orang ini, karena indikasinya aku ngerasa orang ini mungkin masih akan mengecewakan kamu di 2024. Oke. Kendalanya adalah Nine of Summer atau Nine of Cups. Ada kartu Nine of Wands diklarifikasi oleh mengklarifikasi kartu Nine of Cups, kemudian ada kartu Five of Pentacles dan Seven of Swords. Nah, kartu Seven of Swords ini nih yang bikin aku jadi yang kayak gitu loh. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena mungkin orang ini pun punya opsi lain, atau mungkin kamu di sini punya opsi lain, Libra. Ya. Jadi kalau misalnya di sini, let's say, karena ada maknanya kenapa ini readingan muncul di yang single. Let's say di sini kamu punya pilihan lain yang jauh lebih potensial untuk kamu nih, Libra. Tapi karena orang yang sempat ghosting kamu ini datang lagi, kamu jadi ragu untuk lanjut atau keep going sama orang baru ini karena orang lama ini datang lagi, let's say. Nah, makanya pesan ini muncul bahwasanya orang baru mungkin lebih layak untuk kamu seriusin gitu loh. Jangan fokus ke orang lama ini lagi. Bukan karena dia gak cinta atau sayang sama kamu, tapi mungkin dia belum satu tujuan aja sama kamu gitu loh. Ingat, ketika seseorang belum bersedia untuk menikahi kamu, bukan berarti dia itu jahat, guys. Tergantung ekspektasinya kamu. Kalian berbeda tujuan aja. Cuman memang ada sih orang-orang jahat itu, guys, di luar sana yang memang manipulated gitu ya, manipulasi banget. Dan kamu harus berhati-hati dengan tipe orang seperti itu. Tapi aku ngerasa orang ini tidak dengan secara sengaja sih ingin memanipulasi atau memanfaatkan kamu atau hal-hal jahat kayak gitu, enggak. Kalian berbeda tujuan aja. Makanya aku tekankan, kalian berbeda tujuan aja sih, ya. Sorry ya, gerak-gerak kameranya kena kursi aku. So, mari kita lihat di sini Libra Oracle Cards-nya bagi kamu di 2024. Jadi bagi kamu di sini yang kepikiran untuk ngontak ex-nya kamu, atau ex kamu mencoba mengontak kamu lagi, mungkin kamu di sini terhubung secara tidak sengaja dengan mantan atau orang ini lagi,
kemudian kamu berpikir, oh ini jodoh nih mbak, orang ini belum akan berubah banyak atau belum akan menawarkan apapun yang solid kepada kamu di 2024 Libra. Jadi antisipasi. Ada kartu this could be the one, kemudian ada forgiving and learning, dan ada kartu getting to know each other. Of course, definitely this could be the one. Orang ini sebenarnya mungkin bisa menjadi sosok potensialnya kamu. Cuman balik lagi, mungkin kamu punya ekspektasi tersendiri Libra, dan kamu tidak bisa memaksakan ekspektasi kamu kepada orang lain. Kamu nggak bisa, kamu jalan di keramaian orang terus kamu grab, kamu ngelihat seseorang yang atraktif, kamu paksain keinginan kamu ke dia, itu nggak bisa ya. Jadi kamu nggak bisa maksain, kamu nggak bisa maksain ekspektasi kamu ke orang lain. Nah di sini kamu punya perbedaan ekspektasi dan tujuan sama orang ini. Orang ini mungkin belum siap untuk serius, mungkin dia masih butuh waktu untuk mengeksplor satu sama lain, karena isu personal space ini atau ruang personal ini sangat sensitif loh, terutama untuk orang-orang urban kayak di Jakarta atau di kota-kota besar lain, karena udah terbiasa hidup sendiri, udah terbiasa ngekos sendiri, udah terbiasa di apartemen sendiri, ngapa-ngapain sendiri, kayak bener-bener independen gitu ya. Jadi untuk menjalin relationship itu menjadi suatu isu yang mungkin besar bagi masyarakat urban di kota-kota besar. Nah di sini ini yang kalian hadapi, bahwasanya ada nilai-nilai atau value yang harus dicocokkan, dan itu tuh butuh waktu gitu loh. Bukan karena dia ingin manfaatin kamu, bukan karena dia itu orang jahat, tapi simply kalian berbeda tujuan aja. Oke. Tapi di sini ada kartu this could be the one. Mungkin kalian bisa eventually bersama, but not in 2024. Oke. Kemudian ada kartu forgiving and learning. Berusahalah atau belajarlah untuk saling memaafkan. Kalau misalnya kalian ingin membangun relationship, membangun hubungan, urusan memaafkan si dia aja susah, berarti kalian memang nggak cocok ya. Kamu nggak bisa mencintai dan kesel sama seseorang. Kayak salah satu orang yang deket sama aku bilang, you can resent and love someone at the same time, dan aku tuh yang kayak he was right gitu kan. Ya, that's the point. Kamu nggak bisa mencintai dan kesel sama seseorang di saat yang bersamaan, guys. Kalau misalnya kamu kesel atau sakit hati sama seseorang, berarti itu memang sakit hati. Kalau kamu cinta sama seseorang, berarti sakit hati kamu bisa dikalahkan. Try to learn more forgiveness and learning from it gitu loh. Belajar untuk memaafkan dan belajar dari pengalaman memaafkan itu. Kemudian ada kartu getting to know each other. Seperti yang gue bilang tadi, ini soal proses penyesuaian aja bisa jadi. Mungkin soal penyamaan tujuan. Jadi ini tergantung kamu sih menyikapinya gimana. Atau mungkin kamu ingin menata ekspektasi kamu dulu di 2024, fokus ke diri kamu dulu, boleh juga. Itu mungkin juga menjadi sarannya Libra bagi kamu, oke? So guys, ini adalah hasil dengan kamu di tahun 2024. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di tahun 2024 di video berikutnya. Oke. Bye.